Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Alfariji dengan NIM 333220099. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada praktikum statistika 2. Berikut soal tugas mingguannya. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah proses statistik untuk menguji klaim atau asumsi tentang populasi berdasarkan sampel data yang tersedia. Tujuan dari uji hipotesis ini untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti dalam sampel untuk mendukung atau menolak hipotesis-hipotesis yang diajukan. Yang kedua, apa perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA? Hipotesis nol adalah asumsi awal yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Sedangkan hipotesis alternatif adalah asumsi yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diuji. Dalam pengujian hipotesis nol biasanya digunakan sebagai titik awal untuk dibantah atau ditolak. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah pertama yaitu adalah untuk menentukan formulasi hipotesis H0 dan H-nya atau H alternatif. Kemudian langkah kedua adalah memilih suatu taraf nyata atau alfa dan menentukan nilai tabelnya. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0. Kemudian yang keempat, melakukan uji statistik. Dan yang kelima, membuat kesimpulan dalam hal penerimaan dan penolakan H0. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara left-tiled text test dan right-tiled test dan two-tiled test. Atau yang biasa disebut uji berarah kiri, uji berarah kanan, dan uji dua arah. Uji berarah kiri digunakan untuk menguji parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Sedangkan uji berarah kanan digunakan untuk menguji apakah parameter lebih besar dari nilai tertentu. Uji dua arah digunakan untuk menguji apakah parameter tidak sama dengan nilai tertentu. Perbedaan utama terletak pada arah perubahan yang diuji dan penempatan daerah kritis pada distribusi nilai statistik. Nomor 5. Berikan dua contoh penerapan uji hipotesis dalam keseharian sehari-hari. Yang contoh pertama yaitu pengaruh pola makan terhadap berat badan. Gimana seorang artis ingin mengetahui apakah mengonsumsi sarapan secara teratur dapat membantu seseorang menjaga berat badan yang sehat. Dengan mereka mengumpulkan data tentang pola makan sehari-hari dan berat badan subjek selama beberapa bulan. Setelah itu mereka menggunakan uji hipotesis untuk menentukan apakah ada perbedaan berat badan yang signifikan antara mereka yang sarapan secara teratur dan mereka yang tidak. Contoh soal yang kedua yaitu pengaruh waktu tidur terhadap kinerja kerja. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah karyawan mendapatkan waktu tidur yang cukup, memiliki kinerja yang lebih baik dibanding dengan karyawan yang kurang tidur. Dengan mengumpulkan data tentang jumlah waktu tidur karyawan dan hasil evaluasi kinerja karyawan tersebut. Dengan menggunakan uji hipotesis, perusahaan dapat mengevaluasi apakah terdapat hubungan yang signifikan antara waktu tidur dan kinerja pekerja. Nomor 6. Sebuah pabrik X mengklaim bahwa kecepatan rata produk mobilnya adalah lebih besar dari 120 km per jam. Di dalam sampel yang berjumlah 50 buah mobil, ditemukan bahwa kecepatan rata-rata yang berlangsung adalah sebesar 117 km per jam. Asumsikan standar deviasi dari populasi tersebut adalah sebesar 2,5 km per jam pada tingkat
0,05. Apakah klaim pabrik mobil tersebut dapat ditolak? Di sini kita melakukan uji hipotesis dengan menggunakan RStudio. Pertama kita tulis diketahui komponen-komponen dari soal tersebut, di mana M sama dengan 120. M itu klaim waktu kecepatan rata-rata produk, X bar yaitu X bar sama dengan 117, di mana X bar itu kecepatan rata-rata aktual. Sigma sama dengan 2,5, yang dimana sigma itu yaitu standar deviasi, dan N sama dengan 50, yaitu jumlah sampelnya. Kemudian kita run, dan sintaks tersebut sudah terinput. Kemudian kita mencari nilai Z hitung statistik atau statistik uji. Z sama dengan X bar, yaitu kecepatan rata-rata aktual, kurang M, yaitu klaim waktu kecepatan rata-rata produk, dibagi standar deviasi akar jumlah, bagi akar jumlah. Kemudian kita run, didapatkan hasil min 8,485857485281. Kemudian kita mencari nilai Z-table atau nilai kritisnya. Alpha dikurang yaitu 0,05 sama dengan alpha sama dengan 0,05 atau taraf signifikan. Z dikali alpha atau taraf signifikan dikurang I norm 1 kurang alpha. Kemudian kita mencari min Z alpanya, min Z kali alpanya, itu kita tidak dapatkan hasilnya yaitu minus 1,644854. Kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan rumus uji hipotesis di atas diperoleh informasi bahwa nilai Z hitungnya yaitu minus 8,485281 kurang dari Z-table yaitu minus 1,644854, sehingga mu kurang mu 0, di mana H0 ditolak. Oleh karena itu, pada tingkat signifikan, si 0,05 klaim perusahaan adalah tidak tepat, dan rata-rata kecepatan mobil tidak lebih besar dari 120 km per jam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.